Coba deh bayangin sebuah perjalanan yang kecepatannya ngalahin kilat, bisa nembus dimensi, dan langsung ketemu sama Sang Pencipta. Nah, inilah inti dari Isra Miraj. Ini bukan cuma cerita soal keajaiban loh, tapi juga soal gimana manusia bisa bangkit di titik terendahnya. Yuk, kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Tapi sebelum kita jauh-jauh, ada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab dulu. Kenapa sih perjalanan sehebat ini harus terjadi? Jawabannya tuh ternyata bukan cuma buat nunjukin kekuasaan Tuhan, sama sekali bukan. Perjalanan ini sebenarnya adalah jawaban langit untuk luka paling dalam yang ada di bumi. Sebuah penghiburan langsung untuk Nabi Muhammad di momen paling berat dalam hidupnya. Jadi gini, sebelum Nabi naik ke langit, beliau justru lagi ada di titik paling bawah, di jurang kesedihan. Peristiwa luar biasa ini akarnya ada di sebuah periode yang dikenal sebagai Am al-Huzn, atau tahun kesedihan. Jadi kalau kita mau benar-benar paham puncaknya, kita harus ngerasain dulu, sedalam apa dasarnya. Coba bayangin ya, dalam waktu yang deketan banget, Nabi kehilangan dua pilar utamanya sekaligus. Di satu sisi, ada Abu Talib. Beliau ini ibarat perisai politiknya, yang ngelindungin dari semua serangan orang-orang Quraisy. Terus, di sisi lain, ada Khadijah. Beliau ini jantungnya, yang selalu ngasih dukungan emosional, dukungan finansial, semuanya dari dalam. Nah, kehilangan dua orang ini hampir barengan, itu rasanya kayak melumpuhkan seluruh perjuangan. Dan sakitnya tuh nambah lagi, karena Abu Talib, paman yang udah ngelindungin beliau seumur hidup, wafat tanpa memeluk Islam. Coba kita bayangin betapa sedihnya Nabi. Di detik-detik terakhir pamannya, beliau memohon, "Paman, ucapkanlah la ilaha illallah." Tapi harapan itu nggak terkabul. Jadi ini bukan cuma soal kehilangan keluarga, ini kesedihan yang, ya ampun, dalam banget secara spiritual. Terus, Khadijah, istri tercinta, orang pertama yang percaya sama beliau. Kita ngomongin soal wanita yang dulunya bisa dibilang salah satu orang terkaya di Mekah loh. Tapi beliau ngasih semuanya untuk dakwah. Hartanya habis. Transformasinya itu luar biasa banget. Dari hidup mewah sampai di akhir hayatnya, konon pakaiannya punya 83 tambalan. Itu definisi pengorbanan yang sesungguhnya. Bahkan wasiat terakhirnya itu, wah, luar biasa. Beliau bilang, gali kuburku, ambil tulangku, jadikan jembatan, biar kamu bisa terus berdakwah. Ya Tuhan, kehilangan orang dengan dedikasi seperti ini, rasanya ya kayak kehilangan separuh nyawa perjuangan. Nah, di titik paling rendah, paling hancur inilah, justru datang undangan langsung dari langit. Dari situlah dimulailah bagian pertama, Isra, perjalanan malam yang super ajaib. Jadi ini perjalanan darat ya, secara horizontal. Dari Mekah ke Yerusalem, tapi ditempuh cuma dalam satu malam. Kalau pakai logika kita, logika manusia, ini jelas mustahil banget. Hukum fisika semua ditabrak. Tapi uniknya, perjalanan ini nggak dimulai dengan melangkah, tapi dengan sebuah operasi spiritual. Jadi dada Nabi dibelah, hatinya yang lagi berduka itu diambil, terus dibersihin pakai air zam-zam. Setelah bersih, diisi lagi dengan hikmah, ilmu, dan iman. Ini kayak persiapan, memastikan wadahnya benar-benar siap buat menerima anugerah yang luar biasa besar. Kendaraannya juga, wah, bukan sembarangan. Namanya burak. Asal katanya dari barkuh, yang artinya kilat. Pas banget kan? Deskripsinya juga keren banget. Makhluk dari surga, sekali melangkah itu jaraknya sejauh mata kita bisa melihat. Kebayang nggak sih kecepatannya? Ini benar-benar simbol kecepatan yang di luar nalar kita. Nah, perhentian pertama mereka itu bukan tempat sembarangan. Mereka berhenti di Thoibah, yang sekarang kita kenal sebagai Madinah. Di situ, malaikat Jibril minta Nabi buat sholat. Ini tuh kayak sebuah pertanda. Seolah-olah sebelum hijrah secara fisik terjadi, Nabi udah menandai tanah itu secara spiritual. Menegaskan kalau disinilah masa depan umat Islam akan dibangun. Lanjut lagi, perhentian kedua, Gunung Sinai. Ini tempat yang sakral banget, tempat Nabi Musa dulu berbicara langsung sama Tuhan. Dengan sholat di sini, Nabi Muhammad itu seakan-akan lagi menyambungkan benang merah. Beliau nggak cuma datang ke satu lokasi, tapi beliau sedang menjahit misinya ke dalam sejarah besar para nabi. Menegaskan kalau pesannya tuh ya satu rangkaian, satu tradisi ilahi. Dan perhentian ketiga, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Nah, sekarang polanya jadi jelas banget kan? Mulai dari Madinah yang jadi masa depan Islam, lanjut ke Sinai, warisannya Nabi Musa, terus ke Bethlehem, warisannya Nabi Isa. Jadi, perjalanan Isra ini tuh kayak sebuah deklarasi besar bahwa semua mata rantai kenabian itu sekarang disatukan di bawah satu risalah terakhir.
Dan akhirnya, sampailah mereka di tujuan akhir perjalanan di bumi, Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kenapa disebut masjid terjauh? Ya karena pada zaman itu, dari Mekah, inilah titik ibadah paling jauh yang dikenal, puncak dari perjalanan daratnya. Tapi ternyata di Yerusalem ini ada peristiwa yang jauh lebih dahsyat lagi. Ini bukan cuma soal nyampe ke satu tempat. Bukan. Ini soal sebuah pertemuan raksasa yang bakal mengukuhkan status kenabian Muhammad. Coba perhatiin detail kecil tapi penting ini ya. Sesampainya di sana, Nabi ngikat buraknya di sebuah cincin di dinding. Ternyata, itu cincin yang sama persis yang dipakai nabi-nabi sebelumnya buat ngikat kendaraan mereka. Ini bukan kebetulan loh. Ini simbol yang kuat banget. Artinya, kendaraannya boleh beda-beda tiap zaman, tapi tambatannya, tujuannya tetap sama. Semua pesan ilahi itu terhubung. Dan begitu masuk ke dalam Masjidil Aqsa, pemandangannya sungguh di luar bayangan. Allah udah ngumpulin ruh dari semua nabi yang pernah ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semuanya ada di sana, menunggu untuk menyambut kedatangan nabi terakhir. Disinilah momen puncaknya. Malaikat Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk maju, jadi imam sholat. Coba deh, kita bayangin pemandangan itu sejenak. Nabi terakhir memimpin sholat, dan makmumnya adalah semua nabi dari zaman Adam sampai Isa. Wow, ini adalah pengukuhan tertinggi. Status beliau sebagai penutup para nabi disahkan langsung oleh para nabi itu sendiri. Oke, jadi perjalanan horizontalnya, Isra, udah selesai di sini. Tapi ini baru setengah jalan. Sekarang dimulai bagian kedua yang bahkan lebih luar biasa lagi. Mi'raj, perjalanan vertikal, dari Yerusalem menembus lapis demi lapis langit. Nah, sebelum benar-benar naik, beliau dihadapkan pada satu pilihan simbolis. Ada dua minuman, arak yang melambangkan kesesatan, dan susu yang melambangkan fitrah atau kemurnian. Dan Nabi memilih susu. Pilihan ini penting banget karena ini bukan cuma buat beliau pribadi. Ini jadi semacam blueprint atau cetak biru buat umatnya. Sebuah penegasan kalau jalan umat ini adalah jalan yang lurus dan murni. Dan titik lepas landasnya ini spesifik banget loh, yaitu dari batu fondasi suci. Ini adalah batu yang sama yang sekarang ada di bawah naungan kubah emas yang megah itu, Dome of the Rock. Nah, dari batu inilah perjalanan yang tadinya di bumi sekarang beralih menuju langit. Dan dari batu pijakan di bumi itu muncullah yang namanya Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Sebuah tangga cahaya yang luar biasa indah, konon terbuat dari yakut dan zamrud. Tangga inilah yang jadi jembatan antara dunia kita dengan langit. Inilah gerbang menuju perjalanan vertikal, kenaikan untuk menghadap langsung Sang Pencipta. Oke, kita udah ngikutin perjalanannya melintasi bumi, dan sekarang siap menembus langit. Tapi, coba kita berhenti sebentar, dan kita renungkan, sebenarnya apa sih makna dari semua ini? Karena ini jelas bukan sekedar pertunjukan keajaiban kan? Ada pesan yang jauh lebih dalam di baliknya. Kalau disimpulkan, perjalanan ini punya banyak banget makna. Pertama, ini adalah obat langsung dari Tuhan untuk hati Nabi yang lagi berduka. Kedua, ini penegasan status beliau sebagai Nabi terakhir di hadapan semua Nabi lainnya. Ketiga, ini bukti nyata kalau kuasa Tuhan itu ya nggak terikat sama hukum fisika kita. Dan yang paling penting, dari sinilah oleh-oleh terbesarnya dibawa pulang ke bumi, perintah sholat 5 waktu yang jadi tiang utama agama kita sampai sekarang. Jadi, pada akhirnya kisah Isra Mi'raj ini ngajak kita buat berpikir melampaui batas, melampaui kesedihan kita, melampaui logika fisika, bahkan melampaui ruang dan waktu itu sendiri. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau iman bisa membawa seorang manusia menembus langit, kira-kira sejauh mana iman bisa membawa kita dalam perjalanan hidup kita masing-masing? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.